Ya, yang ditunggu-tunggu program kebanggaan dari Jack TV. Apalagi kalau bukan sahur time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selamat Ramadan. Dan tentunya sahur time bersama Gus Miftah. Dan tidak lupa yang hadir di pagi hari ini kelihatan disiplin. Betul. Karena disiplinnya beliau-beliau para jamaah yang hadir di sahur time. Ya, sahur time. Karena beliau tadi sebelum berangkat mampir di Pertamina. Kamu juga harus jangan kalah sama ibu-ibu. Iya, kenapa? Karena ibu-ibu yang di sini juga ke sini rombongan naik kendaraan. Iya, terus? Naik bis dan alhamdulillah bis itu busnya yang punya itu bapak yang di belakang itu. Itu. Iya, Harapan Jaya kan? Iya. Harapan Jaya. Harapan Jaya. Jadi berharap untuk kedepannya semuanya menjadi jaya-jaya selamanya. Amin. Ya. Dan bis itu tidak di saat kemarin tadi itu ngisi bensinnya di mana, Bu? Pertamina juga. Pertamina, energi untuk negeri, energizing Indonesia. Dan jangan lupa ibu-ibu, bapak-bapak yang rawuh yang hadir, tetap jaga kondisi stamina fisik. Betul. Harus strong power. Ya. Strong power dan power handle itu yang perlu ditanam. Apa power Power handle itu apa? Power handle. Yang ada itu power bank. Power handle itu mancing. Jaga kondisi fisik Ya. sebaik mungkin. Betul. Dan saya yakin selalu terjaga karena pemerintahan kita selalu menjaganya. Apalagi yang modul ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Tepuk tangan. Ibu, ya. Tepuk tangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Nah, dan juga karena ini memang menjelang Lebaran ya, biasanya ibu bapak itu udah mulai ngawur tuh makannya. Aduh. Sikat semuanya, ya kan? Iya. Mau es, mau makanan apapun semuanya disikat sama tempat-tempatnya. Kalau bisa. Kok sama tempat-tempatnya? Kan udah dapet THR, Oh, jadi iya, kan itu iya. udah banyak nih. Makanya kelihatan ceria, ini THR sudah dapat semuanya. Iya, udah dapet THR ya Bu ya? Kok Udah. sudah. Ini sing gue muni belum, lah bakal nah beliaunya bakal rujak. Jadi gak ada THR Nggak ya? ada THR. Gak apa-apa, apapun itu meskipun gak ada THR kita menyambut Ramadan dan Lebaran dengan penuh sukacita. Suka. Tapi yang jelas biar pemirsa yang ada di rumah itu kenal siapa yang hadir di studio Cek TV ini. Ya. Maka dari itu monggo ditanya yang sebelah sini dari Tak mana. kenal maka tak. Maka tak kampleng. Loh kok tak sayang kok tak kampung. Sayang. Tak kenal maka tak selontek. Coba ya, kita tumben banget Bu. nih pakai biru-biru gini ya. Oh iya kita. Ini kesempatan terakhir jenengan. Kok terakhir gimana toh? Loh. Enggak bisa terakhir. Enggak, kesempatan terakhir untuk episode ini. Besok episode belakang hadir Datang lagi. Oh, Gitu. jadi naik base-nya kan cepet ya. Iya. Dari mana sih Bu? Dan Malang. Malang. Kota apel. Kota apel. Yang di sini dari mana Bu? Yang di sini Bu? Dari Malang juga. Malang itu identik dengan kata-kata yang dibalik. Apa? Seperti arek kerak. Kera. Kira. Kok kera? Kira. Kalau Pecel ya, lecep. Lecep. terus lumayan nayamul. Nayamul. Kalau Iya. kok dibalik semuanya. Kalau soto dibalik Kota. ya aku tahan numplek ya. Otos. Ya. Tapi kira-kira aku tuh pengen tahu ya. Iya. Sebentar ya. Kenapa? Mana ya tadi ya? Kamu banyak banget sih tulisanmu. Kok nggak ada ya? Catatannya utang tok. Bang apa namanya? Bang Mekar. Kenapa sih kok dinamakan Bang Mekar? Ya karena setidaknya itu Itu yang bukan yang bukan. ya yang pinjam itu mekar-mekar badannya. Jadi Maksudnya dia ada bunga gitu kali ya? enggak, ya tetap ada bunga tapi kecil. Terus? Kecil sekali. Terus? Ya terus kecil. 100 kamu itu. Aku penasaran kenapa namanya Bang Mekar. Tapi aku tuh pengen tahu, kira-kira Ya. kalau kadang meluruskan sesuatu bapak-bapak ini perlu dengan kekerasan nggak Pak? Oh harus keras. Bapak kayak pengalaman kita Mbak kayak Pak Dini kayak. Bapak ki nek menjawab ya jelas jawaban yang yang konkret ya. Jadi Bapak itu kalau meluruskan apa butuh keras. Memang sesuatu yang lurus harus dikeraskan. Maksudnya perintah. Loh enggak, kita harus benar-benar Semangat. Oh tegas, Ya. harus keras. Maksudnya itu keras. Biasanya paling keras kalau suami, mohon maaf ya karena aku udah lama 7 tahun menjanda jadi nggak tahu ya. Loh, yang sudah paling lama? keras. 7 tahun menjanda? Iya. Aduh, saya sebagai teman saya doakan sudah 7 Amin. tahun. Iya. Saya doakan mudah-mudahan menjadi 15 tahun menjanda. Iya amin loh jepila menjalik. Kira-kira tuh apa sih Bu yang biasanya kalau disuruh suami yang paling keras tuh apa? Dengan nada yang nggak enak Oh, ya? gitu.
Coba Ibu Budi. Nada tinggi. Coba Ibu Budi gimana? Pas jengkel gitu. Gini. Ya. Suami Kan jenengan. suami kan soalnya Kopassus ya. Kalau nyuruh tuh dengan kayak gitu nggak lantang nggak? Tetap di rumah. Cuci piring, gerak gitu. Iya. Oh, sesuai dengan profesinya memang. Iya. Melumah, gerak gitu. Iya. Waduh. Asik. Yang terakhir tuh kok gak enak nih ya. Apa tuh mana Kopassus terus melumah. Ya kalau lainnya nggak apa-apa dong. Kopi, siap. Nah, Oh, ibu gitu. gitu. Iya. Tolong Kopi istriku. udah dibawa nih kopi siap. Siap. Dilempar Siap nanti. laksanakan. Tolong Iya. ibuku ambilkan makan. Bapak lapar. Siap Siap, bapak. laksanakan. Belakang terus laksanakan. Nah. Yang terakhir itu mau rumah siap. Oke. Maksudnya melumah nggak karena enak. suaminya itu udah panggil tukang pijit. Oh, gitu. Ih, Iya. ini mah sahur nggak boleh mikir yang enggak. Enggak gitu nyamuk rumah itu maksudnya tidur gitu Oh, loh. tidur. Disuruh bobo. Rebahan nonton TV. Pijit kalau nggak tidur kan nggak bisa. Nah, rebahan nonton TV apalagi pas hari jam segini nontonnya tetap di sahur time bersama Gus Miftah. Betul, jangan lupa di-download dulu ya videonya kalau Iya. misalnya TV-nya itu agak sedikit a little bit buruk ya. Yes. Jadi bisa langsung dilihat, oke? Nah, seperti apa sih lurus itu harus keras nggak? Betul. Kalau nyuruh sesuatu yang lurus itu harus dibentak apa enggak? Itu kita tidak tahu. Bener apa enggak? Nah, itu kurang tahu saya. Enggak bener. Biar ada yang mengarahkan, Kita biar lebih luruskan. paham, Iya, betul. dan juga ada yang meluruskan. Yuk kita sama-sama. Assalamualaikum untuk Gus Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi bimang dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al ayah ma ba'du. Para pemirsa Sahur Time Jak TV dimanapun berada rahimakumullah. Tema kita ini menarik, lurus tanpa keras. Karena biasanya sesuatu itu kalau keras diluruskan malah patah. Oke. Jadi bagaimana perkara yang keras tapi diluruskan tidak patah, bisa lurus tanpa menggunakan kekerasan. Kerasan. Sama halnya begini, perempuan itu diciptakan dari tulang apa? Tulang Rusuk, iga. Pak. Tulang rusuk. Bagian kanan apa kiri? Kiri. Kiri. Bagian kanan apa kiri? Ternyata kiri. Ternyata itu ada alasannya. Kenapa perempuan itu tidak diciptakan dari tulang kepala? Supaya tidak menginjak-injak laki-laki. Ya. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang bagian kaki? Supaya tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Tapi perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati. Kenapa? Karena pada dasarnya perempuan itu suka disayangi dan dicintai. Nah, Ya, asik. pertanyaannya kenapa kok perempuan itu dari tulang iga yang bengkok? Supaya laki-laki ini bisa meluruskan tanpa menggunakan kekerasan. Jadi diluruskan tanpa menggunakan kekerasan. Boleh keras supaya lurus, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Makanya hubungan suami istri itu kayak ngunduh layang-layang. Gimana itu, Pak? Naikkan layang-layang itu. Ya. Kadang-kadang layang itu diulur, Ditarik. kadang-kadang ditarik. Kadang-kadang ditarik, kadang-kadang diulur. Demikian juga dengan dakwah. Meluruskan itu tidak harus teriak-teriak. Tidak harus teriak dengan takbir. Nggak perlu. Apalagi bulan Ramadan seperti ini, nggak boleh lagi ada kejadian orang nutup rumah makan dengan kalimat takbir. Kalau dulu-dulu kan kita melihat ada rumah makan buka di siang hari, Ya. tahu-tahu digerebek, digerutuk dengan kalimat takbir, tutup restorannya. Beda dengan jok luduk dan jok lidik. Kenapa? Kalau ketemu abah, lihat restoran langsung mereka teriak, traktir. Iya dah, Iya, Pak. kayak yang Ponorogo kayak, traktir. Wes pacel Madiun. Saya pernah duduk di Ponorogo, Nggih. diampirke ke
angkringannya Jo Klitik. Wah, saya pikir alhamdulillah ditraktir. Ternyata selesai kon bayar. Emangnya kan yang nggak enak yo, siapa ndak? Ya kenapa? Kan kita kalau nyuguhin wong saya selalu dikasih abai, pengen apa-apa kasih abai kok. Nah iya. Begitu dia ngasih saya sekali langsung ditagih. Luar biasa. Murid sangat-sangat yang tidak berbakti. Nah, maka persoalan benar itu wajib kita lakukan. Tapi cara menyampaikannya juga harus dengan cara yang benar. Karena banyak perkara yang benar ini tidak bisa sampai tujuan gara-gara menyampaikannya tidak dengan cara yang benar. Maka niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik sehingga akan menghasilkan sesuatu yang baik. Karena banyak kemudian niat yang baik gagal mencapai tujuan. Kenapa? Gara-gara caranya tidak baik. Gila, bagaimana cara Al-Quran memandang itu? Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is Sahur Time. Sahur, sahur, ayo kita sahur. Sahur, sahur, ayo kita sahur. This is Sahur Time. And this is Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Ibu-ibu tadi dari Malang sudah jauh-jauh, Masya Allah, tabarakallah, datang ke studio jam berapa, Bu? Jam 10 pagi. Malam. Udah bilang jam 10 pagi, ngeyel lagi. Iya katanya. Malam. 10 malam Ibu ya. Iya, Masya Allah. Puasa nggak boleh bohong loh, Bu. Datang jam berapa tadi? 10 malam. Kita berikan tepuk tangan. Ya, jam 10. Oh, nggak 10 pagi. apa-apa. Dosanya yang nanggung produser. Iya, yang ngatur produser untuk ngekat. Ibu tadi kan pasti biasa isi bahan bakar, ya kan? Bahan bakar ada apa aja? Coba, Pertalite, Pertama, terus solar, terus Pertamax turbo, terus apa lagi? Backlight. Pertamini katanya. Ibu itu bukan bahan bakar, itu Pertamina yang kecil. Tapi isinya yang paling pasti di mana, Bu? Pertamina. Pertamina, energi untuk negeri, energizing Indonesia. Berikan tepuk tangan. Download aplikasinya ya, My Pertamina, atau juga bisa di-download video. Kalau misalnya ingin menyaksikan, aduh, aku hari ini sahurnya kelewatan kesiangan. Nah, boleh tuh belum menyaksikan itu loh sahur Gus Miftah yang hari ini misalnya. Jadi boleh ditayang ulang di video ya. Oke, karena ini dari mana tadi, Bu? Malang. Berarti dibalik ya? Ngalam ya. Kalau aku kan biasanya manggilnya Ibu. Sekarang aku panggil Ubi ya. nggak boleh dong. Kan Ibu, Ubi. dibalik Ubi. Mas menjadi Sam. Sam, Arek. Iya. Ubi. Coba. Arek Kera. Kera. Nah, arek kera tuh kan. Jo, ojo. Jo apa jadinya? Jo kan ojo. 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 Aduh. Kalau aku bilang Ubi, jamnya kan iya. Berarti kan dibalik nih. Iya. Ayi. Iya. Oh, Kasih kendang ya, Mas. Ayi. Weh, kendang ngantuk ayi gitu ya. Oke. Ubi. Ubi. Ayi. Ubi. Padahal aku sambil buka ini. Ubi. Mau belajar di Jalan Rungkut. Gagal. Muka sangar, kok takut sama istri? Lawang ut kok iya. Sama istri, kok takut? Kebalik gara-gara Malang. Kamu itu. Jangan gini, tak betulin. Marilah kita berdamai, jangan perang.
Cakep. Iki pantun apa ajaan tadi? Marilah berdamai, jangan perang. Cakep. Pekat. Enggak lah. Cakep kan pekat. Enggak. Setelah perang, bawa senjata palu. Cakep. Saya doakan semua yang hadir dari Malang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Sudah sehat. Sudah sehat. Ya. Karena nggak sakit nggak usah dikasih duit, kan sehat. Sehat. Stop. Kuno, terserah Anda. Roti bolu dari Makassar. Cakep. Ke Makassar beli ayam bekisar. Cakep. Ibu-ibu selalu berikhtiar. Insya Allah itu adalah pondasi dari sabar. Karena sudah sabar nggak perlu dikasih duit. Karena nggak dikasih duit jawabannya sabar. Sabar. Jadi kesimpulannya nggak ada duit. Karena sudah Sabar. Badannya sudah sehat. Matur sudah. Terima kasih. Aku satu, kamu satu, bikin. Iya dong. Bikin Biar satu. enak, gitu loh. Gitu loh. Nah, Iya, Ayo iya. coba lagi, siapa tahu keluar. Jajan Jawa namanya jadah. Cakep. Anak kecil harus diakikoh. Cakep. ya betul. Saya suka dengan Gus Miftah Cakep. karena beliaunya ustadz yang suka sodakoh. Kok suwi? Aduh, lah kok menang tangannya. Di bawah kangus. Loh, masih repot karena Abah itu Ini masih scroll-scroll ngeliat-ngeliat. itu. Iya. kata-kata. Enggak, saya ikhlas lah. Tidak Ikhlas. memuji tapi ini sebuah kata-kata yang realita. Pujian. Ya. Nih dihitung dulu ada berapa? Dihitung dulu ada berapa? Oke, ngapunten Pak. Hitung dulu. Ya. Hitung. 1, 2, 3, Bah. Berapa itu? 300, Bah. Ya udah. Ini cukup menghitungkan saja. Oke. Itu. Ya. Pancen memang wajahku itu seperti kalkulator. Ya. Buat hitung-hitungan. Kalkulator bisa nambahin Kamu tapi kalau dikasih uang untuk beli apa? Makanya. Saya Jelas biasa, gitu loh. Iya, saya biasanya maaf, Bah. Saya itu ya kadang-kadang itu ingin mempunyai hewan peliharaan, Bah. Oh, ya udah dibawa pulang ini. Loh, pengen punya hewan peliharaan. Oh, Bah, tak kok pikir dibawa pulang? marmut ya gimana? Kok dibawa pulang? Jangan, saya mau itu kambing lah, kok dikasih kelinci. Ya udah untuk beli anaknya kucing. Terima kasih, Pak. kamu Tapi beli ini- anak kucing sama siapa? Sama ibu. Sama ibu. Iya. Sama ibu. Terus ketemu istri enggak? Ketemu. Kalau kamu ketemu istri sampai rumah, Ya. seumpama nih, Ya, kamu berdiri, aku berdiri. aku istrimu, Izin ya, Pak, ya. kamu datang, ketemu buka lawang, Ya. coba, Sayang. tok, Dan- iya. Iya. Lawangnya sing tinggi. Loh, enggak, ini seumpama ada pintu, Sayang. Apa ayah? Aku datang Aduh ayah dari mana? dari rumah Aduh tadi ketemu sama apa ya? sama Abah Miftah ya. Ditipin enggak? Ditipin, Suruh beli apa? suruh beli pakan kucing. Oh, seumpama aku minta boleh? Boleh. Tak belikan ya? Silakan. Oke, mana uangnya ya? Ketut neh kok. Iki jane acara sahur apa Sri Mulat? Iya. Karena ibu sudah ketawa, saya kasih ibu satu. Tanya ibu. Ibu seneng enggak? Seneng ya bu ya? Udah pernah seneng Bu Ge? Seneng ya bu? Sama. Sudah pernah pegang uang 100? Sudah pernah ya? Kalau sudah ya udah, kalau sudah. Gak. Guyon. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 bahwa ternyata kadang-kadang ajakan itu ketika tidak disertai dengan cara yang baik itu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Makanya kemudian Al-Qur'an memerintahkan kepada kita bagaimana cara mengajak ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu artinya apa Ibu Bapak? Memberi contoh. Memberi contoh. Contoh, ibu merintah anaknya untuk pergi sholat di masjid. Gak usah pakai teriak, begitu dengar adzan ibu ambil mukena berangkat ke masjid. Anak yang melihat pasti akan ikut ke masjid. Yang menjadi masalah itu adalah anak sedang nonton TV ditegur sama ibunya. Nak gak boleh nonton TV. Anaknya suruh berangkat ke masjid sementara ibunya pegang remote. Gantian Pak. Nah, ini namanya tidak bil hikmah. Tidak menggunakan contoh yang baik. Maka keberhasilan Kanjeng Nabi mengajak, menyerukan agama Islam kepada kaum kafir Quraisy saat itu karena Kanjeng Nabi bil hikmah memberikan contoh yang baik. Ibu ngajari jujur anaknya. Kamu harus jujur. A katakan A.
B katakan B. Nggak boleh bohong sama sekali. Ting tong, ting tong. Rumahnya ada tamu. Dek, dilihat siapa? Nganu mah, tukang kredit. Bilang mama lagi pergi. Wah, padahal belum jauh-jauh hari ya, Pak. Iya, ngajari jujur tapi orang tuanya sendiri tidak jujur. Jujur. Ini namanya tidak dengan cara yang baik. Kemudian selanjutnya adalah wal mau'idotil hasanah. Mengajak dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Contoh, kita kan sering punya WA group tuh. Oke. Kalau kemudian kita pengen menegur teman kita yang ada di WA group, itu jangan sampai membuat tersinggung. Kalau bisa, kalau persoalannya personal, jangan di WA group, tapi di Japri. Nagih hutang kok neng WA group. Akhirnya besok anggota grupnya berkurang karena malu. Umpamane sing diutang jenenge Danang umpamane. Oke. Nagihnya di WA group, nang utangmu ndang dibayar. Sementara di WA group itu ada orang 100. Kenapa yang ditagih orang 1, orang 100 harus tahu semua? Itu benar apa salah, Bu? Salah. Seharusnya dijapri atau didatangi. Ini harus menggunakan nasihat yang baik. Mas Danang, wancine bayar lo. Oke. Kan kemarin habis dapat uang 500 dari Gus Miftah toh. Jangan untuk nambah tato. Nang, oh melu meneh Danang. Berarti dia nginep di studio Nginep dia. di Nginep studio. Karena kemarin waktu Abah beri tausiah kepada Mas Danang, beliaunya itu bisa Senang. menerima seneng. Akhirnya Nginep. nginep di sini. Jadi caranya ini harus baik, memberikan nasihat juga dengan nasihat yang baik. Sekarang kok nasihatnya baik saja, intonasinya itu berbeda. Itu bisa salah paham loh. Iya. Gak usah orang lain deh, suami istri saja. Umpamane ibu-ibu ada yang dari Jogja ini umpamane. Jogja itu kan terkenal dengan bahasa halusnya. Bahasa halusnya. Ngasih suguhan kepada suaminya. Wane. Dengan bahasa monggo mas didahar. Monggo mas dipun kersaaken. Kan kalau kita nyuguh orang itu monggo dipun kersaaken. Begitu kan kalau bahasa Jawa. Iya. Itu artinya silahkan dinikmati. Oke. Kok bahasanya sama-sama monggo tapi kasar. Monggo itu. Kira-kira tersinggung apa enggak? Tersinggung. Padahal maksudnya sama, tapi caranya berbeda. Beda. Maka kenapa? Tidak harus keras. Samanya begini, saya memberikan nasihat kepada anak-anak dunia malam. Saya nggak harus kemudian, karena ini anak-anak pemabuk, anak-anak yang suka, hei, gitu kan. Hai. Nah, mbok terokke iki ya ngopo? Dia dari semua nada, ini nada yang paling bagus. Kamu tahu kenapa? Kenapa, Bang? Karena berpengalaman dalam dunia permabukan. Nah, Makanya jadi menjiwai, hai, Pak. itu menjiwai. Masa- Hai. Itu tidak boleh kemudian dengan cara menghakimi, apalagi dengan kalimat yang kasar. Pasti mereka tersinggung. Contoh, anak-anak klub malam itu kan rata-rata bertato kayak Mas Danang itu. Bah, katanya kalau orang bertato itu sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kewajibanmu itu sholat, diterima apa enggak itu urusan Allah. Apa benar bahwa orang yang mabuk itu, yang minum alkohol, sholatnya tidak diterima oleh Allah 40 hari? Iya benar. Bagaimana dengan kami yang tiap malam mabuk? Jawaban saya apa? Itu hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau nunggu nggak mabuk, sholatnya kapan? Maka tetaplah sholat walaupun kamu mabuk. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum bisa berhenti mabuk. Tetaplah sholat walaupun sudah berhenti mabuk. Yang paling bahaya sukanya mabuk nggak pernah sholat. Sholatnya mandek, mabuknya terus koyok klutuk. Iya lagi. Nyemolnya aku nih. Karena prinsipnya kluduk itu manusia hidup hanya numpang minum, Pak. Wong urip ki mau ngampir ngombe. Maksudnya bukan minum itu. Ini, Pak. Oh itu. Tapi sekarang saya sudah tidak, Bah. Begitu dulu saya minum, akhirnya kemarin tuh jalan-jalan di depan rumah apa itu? Ah. Ada Oh, anak-anak. rumah Abang kan studio. Kan aku punya rumah di Jakarta. Oh, iya. Kan punya. Iya, Di lagi. Jakarta kan Betul, punya apa? Kemang. Hah? Aku jalan di depan situ tuh ada Ya. anak-anak minum gitu. Aku ditawarin, "Juk, minum." Aku bilang, "Enggak, maaf," aku itu. Nah, Oh terus? gini nih. Ya maaf sudah. Kamu nggak mau minum ya? Nggak mau minum. Berarti imanmu kuat itu. Wah. Enggak. Loh, Loh, terus? kenapa nggak mau minum? Pada waktu itu aku sudah mabuk berat aku. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan.
Sahur Time bersama Gus Miftah, teman sahur kamu. Selamat Ramadan. Kemudian yang ketiga caranya adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau toh kemudian harus berbantah-bantahan, harus tajadal, harus mempunyai narasi yang perlu kita sampaikan, tentunya dengan ahsan, dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Maka pola-pola seperti inilah yang kemudian dikedepankan dalam dakwah Islam. Maka berulang kali kita sampaikan bahwa dakwah itu kolaborasinya dengan malaikat Jibril bukan Israel. Artinya dakwah itu mengajak bukan untuk mematikan, menghidupkan bukan untuk mematikan. Bahwa dakwah itu adalah untuk memberikan harapan, bukan untuk nakut-nakuti. Coba kalau dakwah itu kolaborasinya dengan malaikat Israel. Kamu nggak manut, mati kamu. Siapa yang mau ikut? Maka kolaborasinya dengan malaikat Jibril. Sehingga tugasnya hanya mengajak. Bukan mengejek. Merangkul bukan memukul. Ayo melu ngaji yo. Belum mau ya tetap diajak. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bah, saya setelah ngaji sama Abah ini masih mabuk ya walaupun udah berkurang. Ya sudah pelan-pelan. Pasti akan ada ujung pangkalnya. Saenak-enak emangan sate itu pasti ada bosen nih. Mabuk pun tak pikir sama. Nggak akan mungkin orang itu nakal terus. Makanya itu dibutuhkan cara yang indah. Maka Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim beliau mengatakan begini. Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Wala yungza'u min syai'in illa syanahu. Ini menarik ini hadisnya. Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Jadi orang wajahnya sekasar apapun, kok dia lembut, ini pasti kelihatan menarik. Wajahnya apa? Tubuhnya bertato. Okay. Tapi kok bahasanya sopan, monggo Mbak Nanda, itu beda. Ya. Daripada nggak bertato kayak Joko tapi kasar, Nanda, itu beda. Kok kamu diem? Ya memang seperti itu. Ya. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya. Menghiasinya. Ibu matur sama suami ini, monggo bapak dipun kersakaken. Waduh, laki-laki dengar kalimat seperti itu. Hatinya merubul, Bah. Merubul apa itu merubul? Merontok gitu loh. Merubul. Merubul. Kelompok kecil-kecil. Iya. Lilih. Apa Lile? Lilih itu seleh. Apa sih? Angel Ram kamu tuh. Pernah nggak dengar kalimat ini? Bahwa ternyata dipukul sama diludahi itu lebih menyakitkan mana? Diludahi. Diludahi. Walaupun sebenarnya ludah itu tidak menyakitkan seperti Yang dipukul. Piye-piye dikeplak karo didoni. Kuwi lara dikeplak. Tapi ternyata dampaknya lebih bertahan lama diludahi. Ampun lho. Nek ngeplak mun mboten ono apa. Mungkin jangan praktek. Oh, jangan. Kalau Abah kebiasaannya gitu kalau Enggak, ngaji kok. Kalau Abah enggak mungkin lah. Mungkin kan ini di siaran TV enggak mungkin. Anu tak wakili lah. Itu artinya apa? Itu artinya harus ada how to do-nya ini harus benar. Cara bahasa Arabnya apa ya? Kaifiyahnya. Caranya ini harus benar. Kemudian apa? Wala yungza'u min syai'in illa syanahu. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Orang kok sudah kehilangan sifat rifkinya, sifat rifkohnya, itu akan kelihatan nggak bagusnya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kelembutan menjadikan segala urusan lebih indah dan sempurna. Ingat, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Allah itu indah. Makanya salah satu balasan bagi orang berpuasa yang ikhlas itu apa? Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Satu, berbahagia ketika datangnya waktu berbuka. Makan kolak itu biasa. Tapi kalau makan di saat waktu berbuka itu menjadi luar biasa. Karena itu salah satu kebahagiaan bagi orang yang berpuasa itu adalah datangnya waktu berbuka. Maka kalau ibu-ibu pengen makan paling enak, rajinlah berpuasa. Karena setiap kali datang waktu berbuka mesti rasanya enak banget. Ya Bu ya? Yeah. Maka saya ingat, jangan berbuka dengan yang manis. Kenapa, Tapi Pak? berbukalah dengan keluarga. Sebab Karena semua yang manis belum tentu mau diajak berkeluarga. Sing mburi tepuk tangan wis tuwek tepuk tangan. Jangan berbuka dengan yang manis, tapi berbukalah dengan yang pasti. Kenapa? Karena yang manis belum tentu memberikan kepastian. Iya.
jal kowe ora ngono kuwi. Jangan berbuka dengan makanan yang enak-enak. Kenapa? Karena sesuatu Sesuatu yang manis belum tentu enak loh. Ayo bapak nih. Kok kamu itu kok? enggak, kan abai kan ngendikan gitu, maksud gitu. Jangan berbuka. Jangan berbuka dengan yang lembut-lembut. Iya. Karena yang dibuka itu adalah yang lembut. Enggak tahu. Gimana, Pak? Ini enggak Gimana? Pak. Jangan mencari yang manis. Oh, jangan dari yang manis. Karena yang jelek saja nggak mau sama kamu. Kayak bagian itu nelek tok. Ya, Loh, nggak apa-apa. biasa loh, nggih, Pak. Biasanya maaf loh, tempat sampah itu biasanya tempat kotoran. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan itu akan menjadi sebuah hasil yang luar biasa loh. Makanya buanglah sampah pada tempatnya. Itu. Kamu dijadikan sampah nggak apa-apa. Iya. Kamu kumpulin terus barang-barang aluminium itu juga pengaruh, bisa kamu tabung lagi jual. Mesti ilmu tukang rosok ini. Jadi kelembutan itu menjadikan segala urusan bisa menjadi lebih indah dan sempurna. Maka pentingnya kita berlaku lemah lembut dan bertutur kata dengan cara yang baik. Maka Al-Quran sendiri mengatakan begini. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha adha. Perkataan yang baik dan penuh maaf itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah yang diikuti dengan kata-kata yang menyakitkan. Jadi ngomong yang baik itu lebih disukai oleh Allah daripada sedekah tapi menyakitkan. Umpamane wongmu bahas ini sih umpamane, wongmu bahas ini. Nyoh dasar kere. Nah, sebenarnya ngasih tapi ya beneran dia kere. Tapi itu menyakitkan. Itu tidak disukai oleh Allah. Lebih disukai kalimat yang indah. Makanya ibu kalau ngomong sama suaminya yang indah. Kita akan kembali setelah yang indah-indah berikut ini. Kita akan balik lagi di Sahur Time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu selama Ramadan. Bersama Gus Miftah, teman sahur kamu selama Ramadan. Poin-poin yang bisa kita sampaikan adalah yang pertama, lembut itu bukan berarti lemah. Bahkan mohon maaf kadang-kadang yang lembut itu malah menakutkan. Loh, contohnya? Contoh, kamu nginjak telek sama nginjak batu. Kira-kira yang membuat kamu pincang itu nginjak telek apa nginjak batu? Ya kotoran, telek. Telek. Nginjak batu biasa aja. Mbok jenenge Kopassus jenenge Budi ya. Nginjak telek pasti dengan aduh telek. Apa? Lalu lucunya Budi sudah tahu itu telek malah dicium. Telek apa ya? Salahnya di situ. Jadi telek itu sakit. Tapi kemarin padahal lembut. Tapi kemarin nginjak batu juga gitu apa? Kenapa? Juga sakit. Iya. Loh, iya Apa? Apa bilang gimana? Nginjak telek kalau bilang batu? Sesuatu yang lembut. Sesuatu yang lembut. Ya, nginjak telek kalau nginjak batu ki sing pincang sing ndi? Ya, yang Iya, telek. kotoran. Ya. Nginjak batu dengi ya pincang dengi ya. Loh, kok bisa? Lah telek ndur watu kuwi. Ya Allah kok malah jadi ngerembuk telek ini gimana ini? Masih marahin jenengan niku ya. Lah aku melu-melu ngapa? Lah jenengan kan ya pertama sing anu mbedakne ndi karo telek karo watu niku wau to jenengan. Kan aku nyontoke. Lah tapi kan bilang telek, Jal. Loh, kalau kamu marah berarti kamu telek.
jangan sakit hati karena itu kotoran bisa bermanfaat menjadi pupuk Artinya organik. kotoran sekalipun juga punya kelebihan. Nah. Kelebihannya bisa membuat orang lain pincang. Loh. Lah iya toh, diinjak masih pincang. Aduh, kotoran. Malah diambung. Iya apa ya? Kan malah penasaran gitu loh. Tahu tembelek, malah penasaran gitu loh. Baru ini loh, Enggak, abai enggak. kerupuk ini katek kira. Hah? Katek. Oh kata kak. Karena saya dari tadi bau telek terus ini. Ya 2 orang ini loh. Mungkin mau sekali-kali kalau syuting tuh pakai parfum gitu loh. Lah saya tuh udah pakai parfum tapi belum datang. Oh. Sudah pakai parfum tapi cap telek gitu loh. Wah, wis teh manik Lama-lama. Ya. Si Joe Kluduk ini omongannya kayak parfum isi ulang. Loh, kenapa, Bah? Wangi sih tapi palsu ya. Tak Parfum masalah. isi ulang itu wangi. Iya, Bah. Tapi palsu. Palsu. Gak apa-apa. Enggak ori ya. Nggak ori. Kemudian cara bicara itu menentukan apakah pesan itu diterima atau ditolak. Dan yang ketiga adalah ingat tujuan dakwah itu menyentuh bukan untuk menjatuhkan. Bukan untuk membuat malu orang, tapi menjaga marwah dan kehormatan orang lain. Mungkin ibu-ibu persoalan malu atau persoalan kejujuran atau persoalan kekerasan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Iya. Silakan. Silakan ya. Ibu yang dari Malang, yang sebelah sini. Ya. Kerang alam. Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Gus, Bu siapa? Ibu Sari. Sari. Oh, Bu Sari. Ini agak melenceng dari tema nggih Gus. Gak apa-apa. Kayak hidupnya Kluduk, melenceng Iya. terus. Kita itu kan sesama manusia dilarang untuk membuli atau menghujat. Eh, viral di media sosial itu ada seorang komedian itu yang menghujat atau membuli pejabat negara. Itu bagaimana menurut Gus Miftah? Ya. Ya. Bentar, Terima Gus. kasih. Komedian tuh pelawak atau dagelan? Oh ya komedian tuh banyak. Ya. Teman-temanmu itu sesama Banyak. profesimu. Komedian tuh secara skop universal tuh ada yang tradisi, ada yang Ada modern. stand up comedy, Ya, ya. Banyak seperti kan. itu. Oke, Mohon oke. penjelasannya. Terima kasih. Oke. Oh, pelaku entertain, Pak. Apakah pemerintah itu boleh dikritik? Jawabannya boleh. Boleh. Apakah pemerintah itu boleh dikasih masukan? Jawabannya boleh. Boleh. Tapi ingat, kritik itu harus ada isi, harus ada substansi. Rata-rata hari ini orang kritik itu gak ngasih solusi. Ya. Kenapa? Kadang-kadang yang diomongkan tuh gak ada isinya. Contoh begini. Dan kadang-kadang kritikan sendiri itu salah arah, Bu. Contoh soal MBG. Ada kasus keracunan di beberapa sekolah, beberapa dapur. Itu kan seharusnya yang dikritik siapa? Dapurnya. Tapi kemudian kesalahan itu ditembakkan kepada siapa? Presidennya. Pak Prabowo, piye iki keracunan? Pak Prabowo itu memberikan kebijakan kepada rakyat untuk memberikan MBG. Kalau kemudian ada yang salah, yaitu didandani. Pak Prabowo berhentikan saja, ini banyak yang keracunan. Pertanyaan saya sekarang begini Bu. Kalau rumah kita lawang pintunya rusak, itu mohon maaf. Yang perlu didandani itu pintunya atau rumahnya yang dirobohkan? Pintunya. Tentunya. Pintunya yang diperbaiki bukan rumahnya yang dirobohkan. Kalau ada kebijakan yang salah, ayo dikritik bareng-bareng dengan cara yang baik. Makanya yang namanya kritik itu dalam Al-Quran bahasanya adalah tawasau. Ibu pasti ingat ayatnya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tawasau itu artinya apa? Tahmilun nuskhi minal muhib ilal mahbub. Mengandung nasihat dari orang yang mencintai kepada orang yang dicintai. Itu namanya nasihat. Tapi kalau ada salah hanya diposting di media sosial, itu namanya bukan nasihat tapi nyinyir. Kalau ibu tahu Miftah ini ada salah, mendingan dijabri atau paling enggak didatangi. Gus, jenengan salah. Jangan hanya dipotong salahnya, malah ikut-ikutan diposting. Problemnya di Indonesia itu adalah orang itu kalau sudah seneng, salah seperti apapun dianggap benar. Tapi kalau sudah benci, benar seperti apapun tetap dianggap salah. Betul Bu? Ini tidak fair.
Maka kalau saya selalu mengatakan pemerintah bagus ya harus kita dukung, kalau salah ya harus dikritisi. Kayak Pak Presiden Prabowo itu nggak anti kritik. Tapi jangan kemudian hal-hal personal yang ditonjolkan. Kayak dulu Pak Prabowo kakinya sakit, masa Presiden kakinya pincang. Loh, itu nggak substantif, betul Bu? Pak Prabowo kakinya pincang karena berjuang untuk NKRI. Perang melawan penjajah, mengusir penjajah. Beliau mengorbankan lututnya. Lah kaki mau nggak dingklang hanya untuk gajuli istrimu terus. Betul, Jadi ini nggak substantif. Ya. Kalau toh mengkritik itu harus ada isi. Isinya. Jangan hanya nyir. Emek, tapi nggak ada ujungnya. Saya sepakat pemerintah diawasi, tapi bukan berarti nyinyir. Sebelah sini Bu, silakan. Makasih Bu Sari, makasih. Makasih Bu Sari. Bu Sari pertanyaannya bagus nggak? Bagus. Bagus nggak pertanyaan? Bagus, Oh, Bang. Sangoni. Bagus, Bah, bagus. Sangoni 300. Bisa, Pak. Monggo. Bu Sari, ngapunten ongkos kirimnya 100. Sik mati. Jan. Mati. Ya sebelah sini. Cuma ambil hak orang lain. Belum. Diulangi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Mbak Fari dari Malang, Gus. Fari. Fari. Satunya Sari, satunya Fari. Oke. Saya mau izin bertanya, ini kebetulan dengan tema Ramadan ya, kan sebentar lagi kita Lebaran ya, Gus. Oh pintar, ini lebaran. Oh, bagus. Tadi sudah di briefing ya? Belum, Gus, ini. Tapi maaf gemeter ya, Gus, saya. Oh. Karena sahurnya Lapar? tadi enggak, Oh. cuman air putih sama roti ini, Gus. Wow. Sahurnya Produsernya nggak tanggung jawab ini. Iya, ini, Gus. Nah, tadi Nanti sudah senang dikasih produser. sanggup buat buka ya, Gus ya. Oh ya, nanti kasih sangu. Tadi produser udah seneng hampir lebaran. Malah dinyinyiri kurang sahur. Ini saya kan punya pengalaman ada sama temen mungkin kecewa sama saya gitu nggak Gus. Lah di bulan Ramadan besok saya tuh hatinya tuh ya masih keras antara mau minta maaf tapi kalau lihat mukanya tuh jelek banget gitu loh, Gus. Wah ya Allah, jelek banget nuduhnya Iya. ke sini itu loh. Kok ya pas gitu loh. Karena Ibu sudah bilang jelek, 100 untuk Ibu. Nah, di sini. Itu tadi, Matur itu tadi uangnya siapa 100? Uangnya sekeluduk. Wes elek rugi. Ini pahalanya double. Dibilang jelek saya ikhlas, tapi tetap saya ngasih uang beliaunya. Luar biasa. Karena dia pengen pahala double, yang 100 sekalian dikasih, Bu. Oh iya Untuk iya buka iya. puasa, iya. untuk buka puasa. Buka puasa ya Bu ya Bu. Ini buat sama buka puasa ya, Bu. Ya, buka puasa. Buat nanti buka Ya, puasa. nanti Doakan si keluduk diterima di sisinya ya Bu ya. Anu Bu, susuk seket ya, susuk. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Lebaran itu kan dia lebih tua dari saya, Gus. Tapi kalau menurut saya karena aku lihat wajahnya itu udah takut duluan. Jelek gitu. Jadi apakah saya harus cuman yang penting saya udah memaafkan. Nggak perlu saya harus berjabat tangan memohon maaf kayak gitu, Gus. Ya. Jadi ada 2 dosa. Dosa yang pertama dengan Allah, dosa yang kedua adalah tentang hak Bani Adam. Kalau kita minta ampun kepada Allah itu cukup langsung minta ampun kepada Allah. Astagfirullah ya Allah saya salah, mohon ampuni saya. Selesai. Tapi kalau kaitannya dosa dengan sesama anak Adam, nggak bisa kita minta maaf sama Allah. Harus minta maaf kepada anak Adam itu sendiri. Kalau salahnya sama orang lain, ya orang lain harus ditemui, harus ada akad saling memaafkan. Istri kepada suami, suami kepada istri. Jangan kemudian lagi jengkel sama suami, yang penting hati saya niatnya memaafkan. Tapi nggak ada sungkeman, ini nggak benar. Harus datang kepada suaminya, ibu sungkem, laki-lakinya disuruh duduk seperti ini, ibunya matur yang bagus, bapak kaulo ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kaulo gak ada kelepatan sak lima saking ucapan sak langkah saking tindak tanduk kaulo banyu sak ulo masak caruk, godhong sak suwek kayu sak coklet, kaulo nyun agungi samudra pangaksami bapak. Amin. Kok amin ki ngopo? Dijawab sama lakinya malah amin. Harusnya suaminya jawabnya juga panjang. Ya bu podo-podo. Wong lanang oke salai, cah cilik oke sangune, rondo kapan ravine. Kok pendek?
Lah kadang-kadang bapak-bapak malah kurang ajar lagi. Saya pernah dikasih tahu. Gimana, Pak? Istrinya sungkem kepada suami namanya Budi. Istrinya ngomong panjang lebar seperti itu. Bapak kaulo ngaturaken juga ngriati mbok menawi kaulo gada kelepatan sak lima sange ucapan sak langkah sange tindak tanduk kaulo. Banyu sak cawuk lemah sak curug godhong sak suwek kayu sak coklek. Kaulo nyenagungi samudra pangas sami bapak. Budi jawabannya apa? Ya pada-pada. Lah niku tesih sae. Niki nggih ngoten. Gimana? Ini Pak nyun ngapura ya Pak mbok menawa luput lan salahku muga-muga kaleburane ing dina riya mbok menawa anak lan bojo-bojomu kabeh muga-muga iso pangapura ning dina riya. Niki mboten nyauri, Mbah. Nah terus? Keturun. Saking lamanya. Jadi kalau hubungannya dengan Allah itu bisa langsung bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Tapi kalau sesama hak Bani Adam, sesama manusia harus ketemu. Jangan hanya yang penting niatku memaafkan. Nggak bisa, harus tahu orangnya. Makanya punya masalah dengan Allah, dengan punya masalah dengan manusia, itu lebih ribet mana Bu? Lebih ribet punya urusan dengan manusia. Karena Allah itu maha pemaaf, manusia itu maha pengingat. Pengingat. Ndutang 1.000 dileng-eleng terus. Ya kan Bu? Nah, punya salah satu, apalagi suami. Jangan pernah punya masalah dengan istri. Ingat, istri itu ahli sejarah. Sekali suami punya salah seumur hidup ingat terus. Maka mudah-mudahan kalau semuanya kita lakukan secara lembut, kelembutan itu akan menghiasi pemiliknya. Sementara orang yang dicabut kelembutan akan kelihatan buruknya. Amin. Kita akhiri dengan membaca niat puasa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma ghoti an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati imanan wahtisaban fardhon lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya follow dan juga subscribe semua media sosial dari JAK TV dan Anda juga bisa menyaksikan secara siaran ulangnya di jaktv.com dan juga bisa melalui aplikasi video. Terima kasih sekali lagi untuk Pertamina, energi untuk negeri, energizing Indonesia. Dan kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pangan, terima kasih. Dan juga terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir Bapak, pada ibu-ibu, pagi hari terima ini. kasih semua yang ada di sini. dari Malang. Mudah-mudahan amal ibadahnya di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sekali lagi. Meskipun kita dekat lebaran, tenang. Kita akan temenin kalian semuanya tentunya di jam yang sama. Di mana Mas Jo? Sahur time bersama Gus Miftah. Teman sahur kamu, selamat Ramadan. Selamat puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu surga, di mana engkau berada? Bagaimana caranya kita memasukinya? Pintu surga, betapa rindunya kami menemukan jalanmu. Susah payah selalu, moga-moga kita sampai, semoga cita tercapai, serta mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa. Pintu surga, di mana engkau berada?